Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan Ibu di sini. Untuk pelajaran selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus untuk kalian. Sebelumnya, untuk materi persamaan garis lurus itu sudah belajar 4.1 ya, yaitu grafik persamaan garis lurus. Terus juga sekarang kita akan belajar 4.2, yaitu menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Kalian harus tahu ya, kemiringan itu seperti apa. Nah, kemiringan ataupun gradien, kemiringan itu disebut dengan gradien ya. Misalkan tangga dianggap garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok. Ini kan tembok ya. Ini tangganya yang warna pink dengan jarak kaki tangga dari tembok. Kemiringan tangga itu disebut juga dengan gradien. Jadi gradiennya itu ini yang pink ya, yang miring. Yang berbentuk kemiringan itu disebut dengan gradien. Selanjutnya, gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Kita ketahui kalau misalkan dalam sebuah sumbu ini ada sumbu X ke kanan dan ke atas itu sumbu Y. Maka gradiennya itu X per Y. Ketika misalkan nanti yang diketahuinya, misalkan ada sebuah soal, nanti ada sumbu X dan sumbu Y, maka gradiennya sudah saja cukup dengan X dibagi dengan Y. Seperti itu ya. Untuk gradien itu simbolnya M. Jadi M itu kalau misalkan nanti kalian menemukan soal ataupun latihan yang lainnya yang ada huruf M, berarti itu yang dinamakan dengan gradien. Ada lagi, menentukan gradien bila diketahui persamaan AX ditambah BY sama dengan C. Yang pertama, telah kita ketahui bahwa persamaan Y sama dengan MX ditambah C memiliki gradien M. Nah, jadi ketika misalkan ada persamaan seperti ini, gradiennya mana, Bu? Nah, gradiennya yang M ini ya, yang di awal. Terus, apabila diketahui persamaan AX ditambah BY sama dengan C, itu dirubah menjadi harus Y sama dengan MX plus C. Gimana? Misalkan Ibu di sini ada persamaan AX ditambah BY sama dengan C ya. Kita rubah. Gimana caranya agar menjadi Y sama dengan? Berarti, kalau misalkan menjadi Y sama dengan, yang AX ini pindah ruas ke kanan kan? Jadi, A per B X ditambah C B. Nah, ini dari sini itu pindah ruas menjadi seperti ini. BY kan tadi yang ditanyakannya Y ya, harus Y sama dengan. Kita tuliskan terlebih dahulu. Kenapa Bu BY enggak Y langsung? Karena awalnya ini satu kesatuan dengan variabel yang Y. Seperti itu ya. Jadi nanti BY sama dengan min AX. Kenapa negatif, Bu? Karena kan pindah ruas. Asalnya ini di sebelah kiri. Ketika misalkan dipindah ruaskan ke sebelah kanan, maka ini bilangannya menjadi negatif ditambah C. C mah tetap ya positif karena sebelumnya ada di sebelah kanan. Jadi kan di sini udah ada ya, di sini masih bentuknya masih BY, belum Y. Sedangkan kita mau di sini itu sama dengannya harus Y sama dengan. Berarti Y sama dengan negatif AX plus C dibagi dengan B, atau negatif A per B kali X ditambah C per B. Jadi dua-duanya ini dibagi dengan B. Maka gradiennya kita sudah bisa lihat, yaitu negatif A per B. Kalau misalkan nanti ada soal, kalian tinggal menyesuaikan dengan angka yang ada dalam persamaan tersebut. Misalkan ketika A-nya 2 dan B-nya 3, berarti di sini negatif 2 per 3. Seperti itu ya. Nah, di sini Ibu ada contoh soal yang nantinya akan Ibu berikan kepada kalian penyelesaiannya. Kita langsung saja lanjut ke menentukan gradien dari grafik. Di sini kita ada grafik ya. Di sini grafiknya itu gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik X, Y, maka gradiennya yaitu X per Y. Seperti yang sudah awal tadi Ibu katakan ya dalam kemiringan. Berarti di sini kita lihat, di sini titik grafiknya berapa? Titik potongnya 4,2 ya. 4,2 ya. Di mana
melalui garis 0,0. Di sini tuh, lihat, kalian bisa lihat garis yang biru ini. Nah, ini disatukan dalam sebuah grafik persamaan garis lurus, di mana titik potong yang pertama yaitu 0,0 dan titik potong yang kedua itu 4,2. Berarti kalau misalkan gradien M-nya itu X per Y, berarti berapa hasilnya? Coba bisa dilihat dari sini. Berarti hasilnya 4 per 2. Kenapa 4 per 2? Karena X-nya di sini berapa? 4. Y-nya 2. Berarti M atau gradien sama dengan 4 per 2. Sesuai dengan rumus M sama dengan X plus per Y. Tapi kalian harus ingat, ketika misalkan gradiennya X per Y, persyaratannya ini ya, gradien garis yang melalui titik 0,0 yang ini dan melalui titik X, Y yang ini. Seperti itu ya. Nah, di sini sudah kita bisa lihat. Di sini kan tentukan gradien garis K. Ini garis K ya. Garis K nih, garis K yang biru. Biru tua. Yang melalui titik 0,0, titiknya 0,0 dan 3,2. Berarti di sini kita sudah bisa tebak bahwa gradiennya itu 3 per 2. Kenapa? Karena X-nya 3, Y-nya 2. Begitupun soal yang ini. Tentukan garis L yang ini ya, yang biru muda. Yang melalui titik 0,0 dan negatif 3,3. Titik yang kedua ini negatif 3,3 ya. Berarti sudah kita bisa tebak dan sudah kita bisa jawab bahwa gradiennya yaitu negatif 3 per 3. Nah, ketika misalkan pecahannya masih bisa kita sederhanakan, maka negatif 3 dibagi 3 berapa? Negatif 1. Jadi M-nya yaitu negatif 1. Silahkan kalian bisa tulis perkataan yang ibu barusan agar lebih paham. Nah, untuk 4.3 ini, bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X, Y nanti akan ibu jelaskan pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Mungkin untuk materi hari ini ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Nanti untuk contoh soal yang ini ya tentukan gradien dari persamaan berikut akan ibu kirimkan contoh penyelesaiannya. Seperti itu. Terima kasih ya anak-anak. Tetap semangat. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.